timnas U23 kita yang dipersiapkan menuju ke SEA Games oleh Coach Indra Syafri sudah melakoni 1 laga dari 2 laga uji coba melawan Mali U23. Dan seperti yang kita sudah tahu bersama, juga sudah bisa menyaksikan pertandingan yang berlangsung di Stadion Pakansari, bahwa Ivar Janer dan kawan-kawan kalah dengan 3-0 dari Mali. Dan bahkan di babak pertama Mali sudah membuat 2 gol lewat Seko Dokore dan Wilson Samake, sebelum ada gol tambahan di babak kedua yang diciptakan oleh Maulaye Haidara. Nah, Mali memang tim yang kuat. Kalaupun Mali menang, saya tidak terkejut ya untuk bisa mengalahkan timnas U23 kita, karena memang mereka tim yang rata-rata banyak yang bermain di luar, di kompetisi luar, dan juga sudah teruji dengan benar. Jadi uji coba ini menurut saya bagus karena pemilihan lawan yang di atas pemain-pemain kita ya, secara kualitas tentunya dengan Mali, walaupun sebenarnya kita ini kan hanya dipersiapkan untuk SEA Games di kawasan Asia Tenggara. Ya, lawan-lawan kita, apalagi kita di grup C, ya Singapura, Filipina, dan Myanmar. Tetapi kita memilih lawan uji tanding itu yang di atas jauh. Saya pikir mungkin punya cara tersendiri dengan pemilihan Mali, ya, sehingga itu yang nantinya coba bagi Coach Indra Syafri ingin melihat kekurangan-kekurangan dari tim kita sebelum berhadapan, mungkin masih ada 15 hari ke depan menuju ke SEA Games. Jadi ini ada pelajaran penting dengan kekalahan 3 gol tanpa balas dari Mali. Bahkan itu kan gol cepat terjadi di babak pertama lewat sundulan kepala dari sebuah set piece. Dan ada beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain belakang kita. Ya, di antara gol kedua, gol ketiga dengan Kakang yang ada membuat kesalahan. Di gol ketiga juga Kadek yang salah mengambil bola, kemudian ada shooting yang terjadi dari pemain Mali. Dan ini yang menjadi catatan-catatan penting bagi Coach Indra Syafri untuk bisa melihat, untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita. Karena masih ada pertandingan kedua, semoga akan lebih baik lagi untuk pertandingan kedua melawan Mali. Dan kalau Mali bermain seperti kemarin, ya saya pikir Mali punya kesempatan lagi untuk mengalahkan kita, ya, untuk kedua kali. Dan kelihatan sekali secara bermain mereka, kan kedewasaan mereka bermain yang luar biasa. Ya, perpindahan bola, masa transisi permainan yang sangat bagus ditampilkan oleh Mali. Cara build up serangan mereka juga jalan dengan baik, sementara kita kan masih mencari-cari bentuk permainan. Kalau bisa kelihatan dengan materi pemain aja masih coba-coba yang dibuat oleh Indra Syafri, tidak langsung materi yang pas starting 11 yang ini akan ditampilkan di SEA Games. Enggak, masih kelihatan baru-baru dari starting 11 aja. Kalau kita bisa melihat kan seperti ada di belakang saya, selain ada Cahya Supriyadi yang akan bermain, kemudian ada Frankie Misha bermain di kiri, bukan Donitri. Bahkan Donitri itu lebih didorong ke depan untuk membantu serangan. Dan memang ada kelihatan Donitri ada beberapa kali yang membuat manuver-manuver, ya, tusukan-tusukan dari kiri dan memberikan umpan-umpan yang sangat baik. Ada satu tembakan juga yang kuat yang agak ke samping. Jadi mungkin ini yang dicoba, ya, eksperimen ini yang dilakukan oleh Indra Syafri sebelum menuju ke SEA Games. Tapi sebenarnya bagi Coach Indra Syafri sudah harus memilih tim bayangan, ya, kalau bisa dikatakan 90% mereka yang akan tampil di SEA Games. Dan semoga di pertandingan kedua, karena ini mungkin baru pertandingan pertama, sehingga Frankie Misha ada di sana, kemudian ada Kadek dan Kakang, ada Raga di kanan. Walaupun sebenarnya kan masih ada Ferrari, ada Dion yang diparkir di starting 11, saya bicara ini, ya, sehingga itu kan terjadi. Memang tidak ada Arkan Fikri yang masih cedera, Ananda Raihan juga yang belum begitu fit, tapi ada Ananda Raihan yang dimainkan sana untuk mendampingi sang kapten Ivar Janer, ya. Kemudian ada Rafael Struik juga, ada Rahmat Arjuna yang bermain dengan mendampingi Mauro Silsra, ya. Tapi saya berharap bahwa di pertandingan selanjutnya sudah ada gambaran lah dari komposisi starting 11 yang benar-benar ini kuat, yang bagus untuk menghadapi. Kalau masih coba-coba lagi, ya pasti tumbang lagi menghadapi Mali. Nah, kita akan coba, ya, kalaupun kalah cuma dengan 1-0 misalnya, atau kita bisa mendapatkan hasil imbang, bahkan dengan menang, itu kan luar biasa. Tapi harus kalau dengan masih coba-coba seperti ini, ya kan sulit, saya bilang. Misalnya di belakang, misalnya mengembalikan mungkin Donitri ada di sana, ya, kemudian ada bermain dengan Kadek dan Ferrari atau Kadek dengan Dion,
Ya Kakang boleh lah, tapi Kakang mungkin bergeser ke kanan kan. Ini menjadi satu kerangka yang bagus menurut saya. Ya di tengah juga memang tidak ada Arkan, tidak ada Tony yang bermain di awal itu masih oke. Ada Raihan juga, saya bilang masih oke. Tapi harus dipilih yang bagus ya untuk bermain di tengah. Tidak mungkin juga memaksakan Rafael untuk bermain lebih ke tengah. Jadi saya pikir mungkin Rafael akan cadangan dulu, ya kemudian akan menambah amunisi yang kuat di tengah sehingga tergambarlah starting 11 seutuhnya untuk kita main di SEA Games. Nah, Mauro Sisra oke ada di depan, ya Rahmat Arjuna juga. Ya kita bisa melihat apakah memang Rafael bisa main tapi lebih ke depan mendorong untuk melebar ke kiri. Itu semua urusan dari Coach Indra ya yang lebih tahu ya, yang bisa melihat dengan karakter tim kita, opsi-opsi yang dia pilih. Tapi harus lebih baik lah kalau bisa melihat dari pertandingan awal ini. Yang menarik ya dalam pertandingan ini adalah dengan tepat Coach Indra menempatkan Ivar Jenner ya sebagai kapten. Saya kira ini pemilihan yang sangat bagus karena memang dia pas, dia cocok untuk itu. Tidak ada pemain lain yang lebih bagus dari dia untuk seorang kapten yang punya wibawa, punya pengalaman yang bagus di antara rata-rata pemain muda kita saat ini yang untuk ke SEA Games ya Ivar lah. Yang oke sudah matang di timnas senior ya, dan sekarang dia dipakai untuk di U23 untuk menghadapi SEA Games. Dan penampilan dia ya teman-teman tahu itu bagus dan makanya diakui oleh pelatih Mali Fousseyni Diawara yang mengatakan bahwa pemain nomor punggung 5 ini bagus ya dari Indonesia, kapten ya. Dia tahu persis siapa Ivar Jenner. Saya berharap bahwa pertandingan kedua akan jauh lebih baik. Dan saya Bung Ropan.